Saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana sih ceritanya kok Allah sampai memerintah Nabi Ibrahim membunuh anak kandung sendiri? Kok bisa sampai ada perintah tersebut? Tentu tidak mungkin kalau kejadian tersebut tanpa penyebab, kan? Nah, kita akan kupas tuntas awal mula Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, anak kesayangan sendiri. Pengen tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Kang Arif Learning Method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Kang Arif, di YouTube Kang Arif Learning Method. Hari ini, hari apa nih? Betul sekali, hari Jumat. Hari Jumat adalah jadwal kita untuk belajar tentang ICB atau Islamic Character Building. Ini adalah salah satu program unggulan di sekolah Dilaraf Islamic School yang fokusnya pada bina pribadi Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita hari ini akan meneruskan materi Jumat kemarin, ialah cerita tentang kurban. Mengingat sebentar lagi kita akan ada momen besar. Apa itu? Betul sekali, sebentar lagi ada Idul Adha. Jika teman-teman teringat Idul Adha, maka teman-teman akan teringat pada dua kejadian spesial, ya kan? Yang pertama tentang kurban itu sendiri, yang kedua pada proses haji. Untuk proses haji, saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham. Apalagi sebagian besar pernah mengikuti manasik haji, baik sewaktu di TK ataupun di SD di Dilaraf Islamic School. Nah, hari ini kita akan fokus pada kurban. Bagaimana sih proses kok Allah sampai memerintah Nabi Ibrahim membunuh anak kandung sendiri? Kok bisa sampai ada perintah tersebut? Kita akan kupas tuntas awal mula kejadian tersebut. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Kang Arif Learning Method. Dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi dijelaskan bahwa cobaan terberat bagi manusia adalah para nabi. Saya coba bacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia dengan cobaan terberat adalah para nabi. Tsummal amthalu fal amthal. Lalu yang semisalnya dan yang semisalnya. Berarti di bawahnya nabi ialah para ulama, di para wali. Ibaratnya para wali adalah para ulama, sampai nanti ustadz, sampai nanti ustadz kampung dan seterusnya gitu ya. Nah, yubtalan nasu ala qadri dinihim. Masing-masing diuji sesuai kadar imannya. Faman fahuna dinuhu istadda bala'uhu. Barang siapa yang kuat imannya, maka berat ujiannya. Wa man dha'ufa dinuhu dha'ufa bala'uhu. Dan barang siapa lemah imannya, maka ringan ujiannya. Wa innar rajul liyusibahul bala hatta yamsiya finnas ma alaihi khati'atun. Semua orang pasti akan diuji sehingga gugur dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya ada sebagian orang yang justru senang ketika sakit atau ketika mendapatkan cobaan. Itu menandakan kalau orang tersebut dianggap kuat oleh Allah, sehingga diuji oleh Allah dengan segala macam ujian. Justru orang yang gak pernah diuji oleh Allah dengan sebuah cobaan, jangan-jangan karena kita dianggap iman yang belum kuat, iman yang masih lemah, sehingga Allah sengaja tidak menguji kita.
kembali lagi ke cerita Nabi Ibrahim, maka betul banget apa yang disampaikan dalam hadis tersebut, bahwa cobaan terbesar adalah cobaan para nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk membunuh anaknya sendiri. Bagaimana sih awal mula kejadiannya? Cerita awal mula disyariatkannya kurban. Sejak Nabi Ibrahim di tanah Arab, sudah ada tradisi kurban, hanya saja tradisi ini dimelencengkan oleh para pembesar Quraisy. Artinya teman-teman, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu sudah ada tradisi ini yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Abu Jahal? Hanya saja mereka mengubah tradisi dulu zaman Nabi Ibrahim, diubah menjadi tradisi yang melenceng. Para pembesar Quraisy ini memanfaatkan tradisi kurban ini sebagai ajang bagi tokoh-tokoh Quraisy untuk mencari keuntungan yang di atas namakan Ka'bah. Bagaimana cara mereka memanfaatkan tradisi ini? Ternyata teman-teman, mereka betul-betul mengubah tradisi kurban dengan cara dua. Yang pertama, mereka memberikan syarat yang gak masuk akal. Daging sapi, unta, kambing, dan lain-lain yang hendak dikurbankan itu wajib sempurna. Gak boleh ada cacat sama sekali. Gak boleh pernah dikendarai sama sekali. Gak boleh dipakai buat sawah. Gak boleh dipakai buat bersihkan sawah ataupun dibuat kerja. Intinya mereka memberi syarat yang susah sekali. Jika seseorang ingin berkurban, maka wajib menyediakan kambing atau sapi atau unta yang terbaik. Ini kan salah kalau dalam Islam. Syarat di Islam gak sampai seketat itu. Syarat kedua, tidak kalah ngawurnya lagi, mereka mengatakan bahwa daging terbaik yang disembahkan oleh Allah hanya boleh dimakan oleh orang-orang terbaik. Tidak boleh dimakan ataupun dibagi ke orang-orang yang biasa-biasa saja. Teman-teman tahu kan siapa yang dimaksud orang-orang terbaik? Ya mereka sendiri, para pembesar Quraisy. Artinya daging yang dikurbankan tidak boleh dibagi ke kafir miskin atau ke orang-orang yang membutuhkan. Karena yang berhak memakan kata mereka hanya mereka sendiri. Ini ngawurnya kebangetan bukan? Lalu bagaimana Mister cerita dibalik disyariatkannya kurban? Jadi ada dua versi teman-teman yang menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, putranya sendiri. Versi yang pertama ialah bermula ketika Nabi Ibrahim saat itu mengklaim kalau dia orang yang paling sayang Allah, baik secara lisan maupun detak jantung. Allah kan jadi penasaran. Dengan klaim Nabi Ibrahim, beneran nih kamu sayang aku, kayak gitulah kurang lebih. Tiba-tiba Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail setelah lama tidak punya anak. Bayangin nih teman-teman, seseorang yang lama nggak punya anak, tiba-tiba punya anak. Pasti anak tersebut sangat disayangkan oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Maka waktunya pembuktian nih, beneran kamu sayang banget ke aku. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Sehingga Allah memerintah untuk menyembelih anaknya. Karena Allah ingin menguji kebenaran klaim Nabi Ibrahim bahwa dia adalah orang yang paling sayang Allah. Satu sisi, Nabi Ibrahim sedih banget mendapat perintah tersebut. Tapi satu sisi yang lain, dia sudah mengklaim kalau dia orang yang paling sayang Allah. Artinya dia siap dengan janjinya untuk melakukan apapun itu untuk orang yang disayangi. Karena Nabi Ibrahim sudah kandung janji, ya dilakukanlah perintah itu setelah mendapatkan restu dari Nabi Ismail kalau dia bersedia disembelih. Seperti yang teman-teman pahami cerita Nabi Ibrahim, ketika dilaksanakan perintah itu, oleh Allah diganti dengan kambing. Akhirnya disyariatkanlah kurban seperti sekarang, bisa dengan kambing, unta, sapi, dan lain-lain. Nah, ini untuk versi pertama, versi yang umum, cerita awal mula kenapa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Jadi jelas ya teman-teman, Allah memerintah menyembelih anaknya, pasti di sana ada penyebabnya. Ini penyebab versi pertama. Bagaimana penyebab versi kedua? Begini ceritanya.
Nah, ini versi kedua, kenapa disyariatkannya kurban. Atau kenapa Allah sampai memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi teman-teman, Nabi Ibrahim pada saat itu memaklumatkan diri bahwa dia orang yang paling sayang kepada makhluk, hamba-hamba Allah, kepada seluruh manusia. Aku ini hamba yang paling sayang kepada seluruh manusia. Kurang lebih seperti itulah bahasa Nabi Ibrahim. Wah, Allah ingin mengujinya kan? Beneran kamu merasa orang yang paling sayang kepada semua manusia? Aku coba tes ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Lalu, Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga bisa melihat apa yang terjadi di bumi dan diperlihatkan dosa-dosa manusia. Kaget dong Nabi Ibrahim ketika berkeliling dunia dan bisa melihat dosa setiap manusia. Ada yang suka mencuri, suka main judi, suka menipu, suka membunuh, dan lain-lain. Nabi Ibrahim dipertontonkan hamba-hamba Allah yang berbuat macam-macam maksiat, macam-macam dosa. Satu sisi, Nabi Ibrahim sedih melihat umat manusia yang macam-macam dosanya itu. Satu sisi yang lain, agak-agak jengkel Nabi Ibrahim dengan manusia-manusia yang suka berbuat dosa, tapi tidak pernah bertaubat. Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah tentang bagaimana pendapat Nabi Ibrahim ketika melihat mereka yang penuh maksiat, tapi terus-menerus melakukan maksiat. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan pembuktian. Pembuktian benaran nih. Setelah kamu dipertontonkan macam-macam dosa manusia, kamu masih tetap sayang mereka. Kurang lebih seperti itu. Lah, Nabi Ibrahim malah jawab seperti ini teman-teman. Habiskan saja mereka ya Allah. Mereka selalu berbuat dosa, padahal mereka memakan rezekimu. Tinggal di bumimu, tapi tak pernah sekalipun bertaubat. Matikan saja ya Allah mereka semuanya yang suka berbuat dosa. Oleh Allah dikabulkan permintaan Nabi Ibrahim untuk menghanguskan para pelaku maksiat, para pelaku dosa. Ternyata sampai 3 kali perjalanan Nabi Ibrahim diperlihatkan pelaku maksiat dan permintaan Nabi Ibrahim tetap tidak berubah. Di mana semua tempat-tempat maksiat agar di bumi hanguskan beserta orang-orang. Singkat cerita, Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah dan Allah tidak menjawab atau menjelaskan apapun ke Nabi Ibrahim. Waduh, ada apa nih? Nabi Ibrahim kepikiran kan? Kenapa Allah tidak mengatakan apapun itu? Hanya menyuruh untuk turun saja ke bumi tanpa diberi penjelasan. Setelah kejadian itu teman-teman, suatu saat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Waduh, seketika Nabi Ibrahim protes dong kepada Allah. Karena Nabi Ismail adalah buah hatinya. Huwa thamratu fuadi. Karena harus membunuh putranya sendiri. Itu protes Nabi Ibrahim. Allah mau mengingatkan Nabi Ibrahim saat malam ketika Nabi Ibrahim dimi'rajkan, diangkat ke langit, melihat hamba-hambanya yang penuh dosa agar dibunuh saja. Padahal Allah masih tetap cinta kepada mereka semua. Meskipun mereka banyak dosa, Allah tetap memberi mereka rezeki, memberi mereka makan, meskipun mereka belum juga bertaubat. Allah tidak langsung membunuh mereka yang berbuat dosa, tetapi justru diberi kesempatan untuk segera bertaubat. Allah menjelaskan waktu itu ketika Nabi Ibrahim meminta ke Allah untuk membinasakan orang yang penuh dosa, Allah turutin. Tapi kenapa sekarang ketika Allah meminta Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya, tapi Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti? Artinya Allah berat hati membinasakan manusia yang penuh dosa, tapi Allah turutin karena itu permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih menjawab dong teman-teman. Dia adalah buah hatiku ya Allah. Huwa thamratu fuadi ya Allah. Nabi Ismail itu darah dagingku ya Allah. Allah menjawab dong. Semua makhluk yang diminta untuk dibinasakan oleh kamu kemarin, itu makhluk siapa? Kok kamu dengan mudah meminta mereka semua dibinasakan saja? Kok enak gitu? Enak banget. Yang buat mereka ya aku. Aku
tetap sayang mereka seperti apapun mereka, tapi kamu seenaknya meminta-minta mereka dibinasakan. Allah seakan-akan ingin menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, seandainya yang berbuat maksiat itu anak kamu, apakah kamu tetap minta dibinasakan tanpa mengharap agar dikasih waktu taubat? Begitu juga kepada semua makhluk yang berdosa, semua berhak untuk diberi waktu taubat. Nabi Ibrahim terdiam, teman-teman, dengan jawaban Allah. Dipikir-pikir, benar juga ya. Justru aku langsung membunuh mereka tanpa memberi waktu mereka untuk bertaubat. Kurang lebih begitu pikiran Nabi Ibrahim saat itu setelah kaget mendengar jawaban Allah. Ibrahim, kata Allah, kau ini orang dengan doa yang makbul. Janganlah berdoa untuk kehancuran hamba-hambaku, karena mereka masih memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, mereka bertaubat dan aku menerimanya. Atau yang kedua, aku menciptakan keturunan-keturunan dari mereka semuanya menjadi yang bertasbih memujiku, kata Allah. Teman-teman masih ingat enggak cerita Nabi Muhammad yang waktu di Taif dilempar-lempar batu? Malaikat saat itu kan datang kan ya, tidak terima dengan sikap kasar orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad. Tetapi justru Nabi Muhammad memaafkan mereka semua. Nabi Muhammad justru berdoa semoga dari orang-orang yang melempar Nabi Muhammad di Taif itu, ada anak turunannya yang mau masuk Islam. Dan ternyata dikabulkan doa Nabi Muhammad. Sekarang banyak dari anak turunan mereka masuk Islam. Inilah yang dimaksud Allah tentang aku menciptakan keturunan-keturunan dari mereka menjadi yang bertasbih memujiku. Tenang saja, walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi nanti dari anak cucu mereka banyak yang Islam. Nah, sedangkan yang ketiga alasan Allah, mereka mati secara wajar yang bisa saja kumaafkan atau kusiksa. Ini semua adalah hak Allah, memaafkan orang yang berdosa atau mendapatkan siksaan terlebih dahulu baru dimaafkan, itu ya utusan Allah. Semua itu kekuasaan Allah, kita tidak bisa menggugatnya. Tapi yang pasti, semua putusan Allah adalah putusan yang adil dan ada alasan. Nabi Ibrahim pun tersadar atas kesalahannya. Lalu Nabi Ibrahim pun melakukan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Oleh Allah diganti dengan kambing karena ketulusan keduanya dan sampai menjadi syariat pengorbanan dalam Idul Adha. Sejak itu pun Nabi Ibrahim berubah sudut pandangnya. Setiap kali melihat hamba yang berdosa, Nabi Ibrahim tetap menyayanginya, tidak memintakan adab ke Allah. Semenjak itu, Nabi Ibrahim disebut makhluk kasih sayang Allah, Khalilullah. Jadi alasan kenapa disebut Khalilullah. Ketika Nabi Ibrahim melihat ada umatnya yang bermaksiat, Nabi Ibrahim selalu berdoa, selalu mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Maka barang siapa yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ibrahim ayat 36. Ya Allah, terharu ya kita membaca cerita ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini ialah ada 2 versi cerita dibalik disyariatkannya kurban. Versi pertama, karena Nabi Ibrahim merasa bahwa dia hamba yang paling sayang Allah. Versi kedua, karena Nabi Ibrahim merasa bahwa dia adalah hamba yang paling sayang Allah. 2 versi ini ya intinya akan dapat perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kesimpulan yang ketiga, jangan pernah merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain, sampai merasa kita yang paling baik dari yang lain. Anggapan seperti itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Dan kesimpulan yang terakhir ialah selagi seseorang yang berdosa masih hidup, ia masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Sehingga
memaafkan kesalahan orang lain, memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk berubah. Jika kita punya salah, jangan putus asa, segera meminta maaf dan bertaubat. Itulah yang bisa kita teladani dalam cerita ini. Oke teman-teman, sampai sini saja ya pelajaran ICB kali ini. Sampai berjumpa di video kisah-kisah Nabi yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika dirasa video ini sangat bermanfaat. Thank you for your nice attention. I do apologize for my mistake. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.